Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di fasal fi ahkamil iqrar, melanjutkan bab yang kemarin, yakni babul wakalah atau faslun fi ahkamil wakalah. Langsung saja kita beri makna dan sedikit penjelasan di bab iqrar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun fasal suwiji fi ahkamil iqrari ing dalem mertelaaken pira-pira hukumi iqrar atau pengakuan. Wa huwa utawi iqrar lughatan ing dalem cara bahasane iku al isbatu netepaken. Jadi iqrar ini secara bahasa ialah penetapan atau pengukuhan, ya, atau bahasa lainnya adalah penobatan. Ini penetapan, pengukuhan atau penobatan. Jadi itu secara bahasa iqrar adalah seperti itu. Wa syar'an utawi iqrar ing dalem cara syarae iku ikhbarun awe khobar bihaqqin kelawan hak alal mukirri ing atase wong kang ngaku. Lah iqrar secara syariat atau secara syarak ini adalah memberitahukan atau memberikan sebuah kabar yang benar atau memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang iqrar. Nggih, berarti paham nggih cara-cara ini. Atau memberitahukan hak yang menimpa atas diri orang yang iqrar. Misal saya pernah melakukan sebuah perilaku zina misalkan, dan saya mengakui bahwa saya telah melakukan zina, dan ini saya kabarkan kepada orang lain. Jadi seperti itu loh. Atau saya kabarkan bahwa saya pernah melakukan begini-begini kepada hakim. Nah, itu namanya iqrar. Fakharajat mongko kejaba apa asyhadatu syahadah li'annaha krana sak temeni syahadah iku ikhbarun awe khobar bihaqqin kelawan hak lil ghairi kedue wong liya alal ghairi ing atase wong liya. Maka pengertian ini mengecualikan syahadah atau persaksian, ya, karena syahadah itu memberitahukan hak orang lain atas orang lain pula. Ini namanya persaksian, ya. Jadi misalkan sampean bersaksi bahwa si fulan telah melakukan kejahatan begini, dan ini sampean beritahukan kepada orang lain, ya, dan zaman statusnya di sini menjadi saksi. Jadi seperti itu, ya. Ada orang lain melakukan tindak kriminal, kemudian sampean beritahukan kepada hakim. Nah, ini artinya memberitahukan hak orang lain kepada orang lain. Ikhbaru bihaqqin lil ghairi ala ghairi. Jadi itu perkara yang menimpa orang lain ini loh zaman beritahukan kepada orang lain. Maka di bab iqrar ini ada beberapa perbedaan di dalam takrif, yakni iqrar, kemudian dakwah, kemudian syahadah. Ini sesuatu yang berbeda. Lah kalau iqrar ini mengakui sebuah pengakuan atas dirinya sendiri apa yang telah dilakukannya. Lah kalau dakwah ini adalah ikhbaru saksin bihaqqin lahu alal ghairi. Dakwah atau tuntutan. Contohnya sampean ini menuntut kepada seseorang, ya. Berarti sampean ini memberitahukan bahwa orang itu telah melakukan sesuatu, ya, menuntut, ya. Sampean menuntut bahwa orang ini melakukan ini supaya ditindak oleh orang lain. Orang lain di sini adalah hakim, misalkan seperti itu. Lah kalau syahada ikhbaru saksin bihaqqin lil ghairi alal ghairi, ya, seperti yang tadi adalah memberitahukan hak orang lain atas orang lain pula yang menimpa orang lain itu, ya, jadi seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukirru, ya, wal muqarru, mohon maaf. Wal muqarru utawi perkara kang den ikrori, ya. Iku durbani rong macem. Adapun perkara yang diikrori atau yang diakui ini ada dua macam, ya. Perkara yang bisa diakui ini ada dua macam. Yang pertama ahaduha utawi salah sijine Dorbani iku haqqallahi haqqallah ta'ala halim maha luhur sinten Allah. Kasari koti koyo nyolong wazina lan zina. Wasani utawi kang nomor loro iku hakul adami kahadil qadafi koyo nuduh zina li sahsin maring awak-awakan, ya. Jadi perkara yang bisa diikrori atau perkara yang bisa diakui ini ada dua. Yang pertama adalah haqqullah. Haqqullah contohnya adalah seperti mencuri dan berbuat zina. Ini adalah haqqullah. Nah, kemudian juga ada haqqul adami. Jadi seperti menuduh orang berzina dan yaitu seperti menuduh orang yang berzina. Ya. Itu termasuk contohnya hakul adami. Ya, kalau di dalam kitab Bejurinya dijelaskan sawaun kana malan au ukuba. Ya sama seperti halnya dengan harta ataupun ya. Fahaqqullahi, ya, fahaqqullahi utawi haqqullah ta'ala halimaha lur sinten Allah iku yasihhusa apa arruju'u jabel fihi ing dalem haqqullah anil ikrari saking ikrar bihi kelawan haqqullah, ya. Ka ayyakula kaya yen to ngucap sapa man wong aqarra kang ngaku kang ngakoni sapa man bizina kelawan zina. Rojak tu jabel sopo ingsun an hadal ikrori saking ikilah ikrar au kadzab tu utawa goro sopo ingsun, ya, fihi ing dalam ikrar. Lanjutannya ini. Jadi haqqullah ini sah, ya, ketika menarik kembali pengakuannya. Jadi sah haqqullah ini ketika seseorang ini menarik kembali pengakuannya. Ya, seperti ucapannya seseorang yang dia sudah mengaku telah berbuat zina, kemudian dia menarik lagi ucapannya, dia mengklarifikasi kembali ucapannya. Oh, ternyata saya ini tidak zina. Atau dengan ucapan seperti ini, au kadzabtu fihi, ternyata yang 1 jam yang lalu saya sudah mengaku zina, saya ternyata adalah berbohong. Nah, misalkan seperti itu. Wa yusanu lan den sunaken lil mukiri keduwe wong kang ngaku bizina kelawan zina atau sebab zina apa arruju uruju anhu saking ikrar, ya, anhu saking ikrar. Dan bahkan hukumnya ini sunnah untuk menarik atau mencabut pengakuan atas perbuatan zina, ya. Orang yang sudah mengaku telah berbuat zina ini disunahkan untuk menarik kembali ucapannya. Jadi seperti itu diperbolehkan karena haqqullah, ya. Wa haqqul adami utawi haqqul adami iku la yasihu, ya, iku la yasihu ora sah apa arruju'u jabel fihi ing dalam hakul adami anil ikrori saking ikrar bihi kelawan hakul adami. Jadi hakul adami ini tidak sah hukumnya menarik kembali pengakuannya. Jadi karena hakul adami ini tidak sah untuk menarik kembali pengakuannya, ya. Wa furriqa lan den bedaaken apa baina hada ing dalam antarane iki hakul adami, ya, hakul adami waladzi lan perkara qablahu ing dalam sadurunge hada
bi anna haqqallahi kelawan sak temene haqqullah taala halim maha lur sinten Allah iku mabniyun den tetepaken alal musamahati ing atase kemurahan wa haqqul adami lan hakul adami iku mabniun den mabniaken alal masahati ing atase permusuhan utawa para padu. Jadi jelas di sini ya. Wa furriqa baina hada. Dibedakan antara hak ini dengan sebelumnya. Apa sebelumnya itu? Berarti dibedakan antara hakul adami dengan haqqullah. Ya. Bahwa haqqullah ini berpijak pada kemurahan, sedangkan hakul adami ini berpijak pada sengketa. Jadi mabniun alal musahati. Maka tidak boleh untuk menarik kembali ucapannya. Karena apa? Musaha itu hakul adami. Wa taftakiru lan butuh apa sihatul ikrori sae ikror ila salah sati syaraita maring telu pira-pira syarat ya. Jadi sahnya pengakuan ya, atau sahnya ikror ini membutuhkan pada 3 syarat. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku al-bulughu baligh. Fala yasihu mongko ora sah apa ikrarus sobi ikrore utawa pengakuane arek cilik walau murahikon senajan ono sapa sobi iku murahikon marki baligh walau bi izni walihi senajan ono sapa sobi iku bi izni walihi kelawan izini walini sobi ya. Pertama ini adalah syaratnya ikror ya, atau sahnya ikror. Ini yang pertama adalah baligh, sehingga tidak sah pengakuan anak kecil meskipun hampir baligh. Murahik itu hampir baligh meskipun anak kecil ini sudah mendapatkan izin dari walinya. Wasani utawi kang nomor loro iku al aqlu duweni akal. Fala yasihu mongko ora sah apa ikrarul majnuni pengakuane wong gendeng wal muhmalan wong ayanen alaihi ing atase al wa zailil akli lan wong kang ilang akale bima kelawan sebab perkara ya, bima sebab perkara yukzaru kang den uzuraken kang den uzuri sapa zailil akli fihi ing dalem ma fa illam yu'dzar mongko ora den anggap udur sapa zailil akli ya. Fa hukmuhu mongko utawi hukume zailil akli iku kasakroni kaya wong mendem ya. Jadi yang kedua ini syaratnya adalah berakal, sehingga orang ini tidak sah ya, sehingga tidak sah pengakuannya orang yang gila atau orang yang pingsan dan orang yang hilang akalnya, sebab sesuatu yang tidak diuzuri ya, sebab sesuatu yang tidak bisa ditoleransi ya, hilang akalnya sebab sesuatu yang tidak ditoleransi, maksudnya seperti itu. Nah, sehingga jika hilangnya akal tersebut disebabkan sesuatu yang tidak ditoleransi, hukumnya seperti orang mabuk, jadi seperti itu ya, hukumnya seperti orang mabuk. Wasalisu utawi kang nomor telu iku al ikhtiyaru kena milih atau tanpa paksaan, maksudnya al ikhtiyaru itu ya, kena milih atau bebas tanpa paksaan. Falaisiku mongko ora sah apa ikraru mukrohin pengakuane wong kang den peksa bima sebab perkara riha kang den peksa ukriha kang den peksa sapa mukroh alaihi ing atase mah fa ingkan wa ingkana lan lamun ono wa ingkana siapa ya ya wa ingkana lan lamun ono apa al iqraru iqrar bimalin kelawan urusan bondo uktubiro mongko den wilang-wilang fihi ing dalem iqrar apa syaratun syarat robiun kang kepapat
wa utawi Robiun iku ar-rusdu pinter, wal muradu utawi kang den karepaken bihi kelawan rusdu iku kaunul mukiri onone wong kang ikrar iku mutlaqat tasarrufi mutlak tasarruf ya. Jadi seperti itu. Syarat yang ketiga ya. Jadi ini atas kehendak sendiri, maksudnya ikhtiar itu ya, tanpa paksaan. Sehingga tidak sah pengakuannya orang yang dipaksa terhadap apa yang dipaksakan pada dirinya. Ini ada orang mengaku ya, tapi kok dipaksa atas pengakuan dirinya sendiri. Awakmu ngaku mulai gak ngaku maka akan begini-begini ya, jadi tidak sah pengakuannya orang yang seperti itu. Jadi syaratnya ikrar tadi apa? Satu, balik ya, walau murohik misalnya tetap harus balik ya. Yang kedua berakal, yang ketiga atas dasar kehendak sendiri atau tanpa paksaan. Dia ini mengaku tanpa paksaan. In kana al iqraru, jika pengakuan tersebut pada harta ya, jika pengakuannya ini pada harta maka ditambahkan syarat yang keempat ya. In kana al iqraru bimalin ya uktubiro fihi syaratun robiun ya. Jadi jika pengakuan tersebut pada harta, pengakuan ini pada harta, maka ditambahkan syarat yang keempat yaitu apa? Rusdu ya, ini sudah sering kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jadi ar-rusdu itu apa? Rusdu itu pinter atau mutlaqat tasarruf, kaunul mukiri mutlaqat tasarrufi, yakni mampu mengalokasikan harta sesuai kebutuhan, mutlaqat tasarruf ya. Apa kebalikannya mutlaqat tasarruf itu? Mahjur ahleh, yaitu yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Saya kira tidak perlu diterangkan lagi di bab kali ini. Wahtaroza lan jabaaken sapa al musannifu musannif bimalin kelawan bondo anil ikrori saking ikrar bi ghairi kelawan liyane mal katolakin koyok tolak wa diharin lan dihar wa nahwihi lan sepadane tolak wa dihar. Fala yustaratu mongko ora den syarataken fil mukirri ing dalem wong kang ikrar bidzalika kelawan mengkono-mengkono ikrar bi ghairihi apa ar-rusdu pinter, bal balik yasikhu sa apa ikrar minas saksi saking awa-awaan as-safihi kang safih ataupun bodoh ilailo ya, safih itu wahtaroza ya, dengan keterangan terhadap harta ya, ini loh bimalin itu dengan keterangan kepada harta terhadap harta. Musonef mengecualikan, jadi musonef ini mengecualikan keterangan terhadap harta ya. Anil ikrori bi ghairihi, yani pengakuan terhadap selain harta ya. Seperti tolak ataupun dihar dan sesamanya ya, semisalnya dengan tolak ataupun dihar, maka tidak disyaratkan harus fala yustaratu, maka tidak disyaratkan harus rusdu, pinter. Orang yang ikrar dengan perkara-perkara tersebut hukumnya sah ya, pengakuannya ya. Bahkan hukumnya sah bahkan bal yasihu minas saksi asyi, bahkan hukumnya sah pengakuan dari orang idiot ya. Orang yang bodoh ini hukumnya sah pengakuannya ketika bukan mal. Tapi kalau mal ini masih harus nambah syarat lagi, yaitu syarat yang keempat adalah ar-rusdu. Selanjutnya kurang sedikit ini. Wa idza aqarra lan ing dalem narikane ngakoni sapa wong lisaksin kedue awa-awaan sebagian yang lain ini lafadznya adalah wa idza aqarra lan ing dalem narikane ngakoni sapa as-saksu awa-awaan bimajulin kelawan perkara kang ora jelas kakauli kaya ucapane wong li fulanin iku li fulanin kedue fulan alaiya ing atase ingsun apa sayun utawi wiji-wiji ruji'a mongko den takoni bidhammi awalihi kelawan ngumpulaken rujuk ilai apa ilahi mukir
al mukir tegese wong kang ngakoni fi bayanihi ing dalem keterangane majhul, al majhuli tegese majhul, fayuqbalu mongko den trima apa tafsiruhu penjelasane majhul bikul lima kelawan saben-saben perkara yutamawalu kang den aji kerta apa ma ya, yutamawalu kang den aji kerta apa ma wa in qala senajan sithik apa ma kafalsin kaya duit receh walau fasara lan lamun nafsiri jelasaken sapa mukir al majhula ing perkara kang ora jelas bima kelawan perkara la yutamawalu kang ora den aji kertani apa ma wa utawi ma iku min jinsihi saking jenis ma kahabbatin kaya wiji hintotin kahabbati hintotin kaya wiji gandum aulaisa utawa ora ana apa ma iku min jinsihi saking jenis ma lakin yakhilu tetapi ini halal opo iktinauhu nyimpen ma kajil di maitatin koyok kulite bangkai wakal bin lan asu muallamin kang den wulang wal ziblin lan kotoran ternak atau zablin ya, sebagian mengatakan adalah zablin atau ziblin. Kubila mongko den trima apa tafsiru penjelasane ma fi jami'i dzalika ing dalem sakabehane mengkon-mengkono majhul alal asohi ing atase kaul kang luwih sahih. Wa mata aqra lan ing dalem kapan-kapan ikrar sapa mukir bimajhulin kelawan perkara kang ora jelas wa mtana alan nyegah sapa mukir min bayanihi wamtana lan kecegah sapa mukir min bayani saking penjelasane ma ba'da antu liba ing dalam sakwise den tuntut sapa mukir bihi kelawan bayan bisa mongko den penjara sapa mukir hatta yubayyina sehingga jelasaken sapa mukir al majhula ing perkara kang ora jelas fa in mata mongko lamun mati sapa mukir qoblal bayani ing dalam sadurunge jelasaken tuliba mongko den tuntut bihi kelawan bayan sapa alwarisu wong kang ahli waris dadi ahli warisi mukir wa wukifalan den kandhekaken apa jami utirkati sakabehane tinggalan ya, jadi maksudnya begini. Ini masih berhubungan dengan syarat yang keempat tadi ya. Ini ketika ada sengketa ya. Karena ini adalah hakul adami. Ketika seseorang wa idza aqarra as-shakhsu bimajhulin, ketika seseorang melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti ucapannya begini, fulan memiliki suatu hak atas diriku. Ya, fulan ini ternyata punya hak atas diriku. Ya, maka dia mukir ini diminta untuk menjelaskannya, maksudnya menjelaskan barang yang tidak jelas. Masa cuma ngomong fulan memiliki sesuatu atas diriku ya. Fulan ini loh memiliki barang pada saya. Lah ini kan harus dijelaskan barangnya apa, anunya modelnya bagaimana. Jadi fayuqbalu tafsiruhu bikulli ma yutamawalu wa in qala kafalasin, sehingga penjelasannya ini bisa diterima dengan sesuatu yang memiliki nilai harga meskipun hanya sedikit seperti uang receh. Walau fasaro al-majhula jika ia menjelaskan perkara yang tidak jelas dengan sesuatu yang tidak memiliki harta, akan tetapi termasuk jenis perkara yang memiliki harga ya, seperti 1 biji gandum putih ya, atau bukan termasuk jenis barang yang memiliki harga akan tetapi halal untuk disimpan, seperti kulit bangkai anjing yang terlatih, kotoran ternak, maka penjelasannya tersebut dapat diterima. Intinya apa? Bahwa ketika dia mengakui seseorang ini seseorang atau fulan ini punya hak atas diri saya, fulan ini punya barang pada diri saya, maka sampean harus menjelaskannya barang apa itu ya.
meskipun nilainya hanyalah receh, nilainya tidak bisa dijual tetapi halal untuk disimpan. Wa mata aqarra bimajhulin, ketika seseorang ini melakukan ikrar, pengakuan dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak mau menjelaskannya setelah dituntut untuk menjelaskan. Sampean ngaku ya bahwa sampean pernah berhutang kepada temannya ya. Ngaku ini ya. Ngaku tapi tidak jelas, tidak disebutkan nominalnya ya. Terus kemudian sampean dituntut untuk menjelaskannya. Lah kok sampean ini tidak mau menjelaskannya? Maka ia berhak dipenjara sampai menjelaskan perkara yang jelas tersebut. Ya, maka sampean harus dipenjara sampai kapan? Sampai sampean menjelaskan barang yang diakui itu. Jadi mengaku ya harus jelas mengaku apa. Jadi fa'in mata qoblal bayani, sehingga jika ia meninggal dunia sebelum menjelaskan, orang yang mengaku terus kemudian meninggal dunia belum menjelaskannya, maka yang dituntut menjelaskannya adalah ahli warisnya. Dan semua hartanya, harta tinggalannya ini ditangguhkan terlebih dahulu ya, sampai ahli warisnya ini bisa mengakui penjelasannya. Wa yasikhu lansa opo al istisna unjaba akan ikror fil ikrori. Wa yasikhu lan sa opo al istisna unjaba akan fil ikrori ing dalem ikror ida wasola ing dalem nalikane tumeka sapa mukirhu ing istisna bi kelawan mustasna minhu ai wasola tegese tumeka sapa al mukirru wong kang ngakoni al istisna ing pengecualian bil mustasna kelawan perkara kang den jabaaken minhu saking al fa in fasola mongko lamun pisah sapa fa in fasola mongko lamun misah sapa mukir bainahuma ing dalam antarane istisna wal mustasna minhu bisukutin kelawan meneng au kalamin utawa ngomong kasirin kang ake ajnabiyin kang liya dorro mongko bahayani apa fasal utawa dorro mongko ora sa apa fasal amma sukutu anapun utawi meneng aliasiru kang titik meneng mek diluk kasaktahi tanafusin koyok menengi apa itu sini ambekan jukuk nafas maksudnya. Kasakti tanafusin koyok menengi ambekan utawa jukuk nafas fala yadurru mongko orang bahayani apa fasal ya. Sampai situ. Dan sah mengecualikan pada pengakuan ketika pengecualian tersebut langsung disambung dengan ikrornya, disambung dengan pengecualiannya. Jadi orang yang mengaku ini langsung menyambung istisna dengan mustasna minhu ya. Paham ini? Sehingga jika ia memisahkan fa in fasola bainahuma bisukutin, sehingga jika ia memisahkan antara keduanya dengan diam atau ucapan panjang yang lain, maka hukumnya tidak sah ya. Amma sukutu al yasiru, sedangkan pemisah yang berupa diam ini sebentar ya, seperti diam untuk mengambil nafas, maka hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan istisna ya. Paham ini ada istisnanya ya. Contohnya istisna itu begini. Jadi Saman mengaku telah berhutang kepada si Zaid. Nah, maka Saman kan dituntut untuk menjelaskan hutangnya berapa ya. Lah Saman di sini kecuali yang ini ya. Misalkan Saman ini mengaku telah berhutang kepada Zaid dengan nominal 500 juta ya, atau dengan rumah seisinya, kecuali apa? Kecuali misalkan kecuali mobil atau kecuali halaman rumah ini tidak menjadi milik Zaid ya.
maka itu namanya istisna. Ya. Nah, kalau istisnanya ini lama, maka hukumnya adalah berupa diam yang lama, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau istisnanya ini ada jeda yang sedikit, maka hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan istisna. Jadi pengecualiannya seperti itu. Wa yustaratu lan den syarataken itu halimane fil istisna'i ing dalam istisna opo Allah yastaghriqa yen to ora apa jenenge yastaghriko ora lupa wa yustaratu lan den syarataken aitun alimane fil istisna ing dalam istisna apa alla yastaghriko yen to ngentekaken sapa mukir al mustasna ing perkara kang den jabaaken minggu saking al fa in istaghraqo mongko lamun ngentekaken sapa wong kang ngaku sapa mukirku ing mustasna minhu nahwu sebatane contoh li zaidin nahwu li zaidin sebatane contoh li zaidin alayya asyratu ila asyrata iku li zaidin kedue zaid alayya ing atase ingsun asratun utawi 10 dirham illa asyratan kejaba 10 durra mongko bahayani apa istisna. Nah ini wayustarotu ini maka yang tadi belum paham insya Allah dengan penjelasan ini paham. Dalam istisna juga disyaratkan harus tidak sampai menghabiskan mustasna minhu ya. Sehingga jika istisna ini menghabiskan mustasna minhu ya seperti ucapan Zaid memiliki contohnya ini seperti Zaid memiliki hak pada diriku ya, 10 dirham kecuali 10, maka hukum istisnanya tidak sah. Maka Zaid punya uang yang ada di saya 10 dirham kecuali 10 lagi. Lah ini kan istisna yang tidak masuk akal. Wong yang dikecualikan kan harusnya kan istisna kan begini. Zaid punya hutang 10 kecuali satu yang ini ya misalkan itu atau 0, berapa yang ini lah itu ada pengecualian yang jelas. Lah ini kalau menghabiskan mustasna minhu maka hukumnya tidak sah, pengakuannya ini tidak sah. Wa huwa utawi iqrar ail iqrar tegese iqrar fi halisi hati ing dalem tingkah sehat wal marodi lan loro iku sawaun padha hatta law aqara sehingga lamun ngakoni sapa saksun awa-awaan fi sihatihi ing dalem sahe sakhs bidainin kelawan utang li Zaidin maring Zaid wa fi marodi lan ing dalem lorone sakhs bidainin kelawan utang li amrin maring Umar lam yuqaddam mongko ora den disiaken opo al ikraru pengakuan al awalu kang pertama wahina idin lan ing dalem nalikane lam yuqaddam fayuksamu mongko den bagi sapa opo al muqarru perkara kang den ikrari bi kelawan al bainauma ing dalem antarane Zaid wa Umar bisa wiyati kelawan padha. Jadi begini ya maksudnya. Wa al-iqraru melakukan pengakuan baik dalam keadaan sehat maupun sakit itu sama saja, tetap sah ikrarnya. Sehingga bila seseorang ini melakukan pengakuan di waktu masih sehat bahwa dirinya mempunyai tanggungan hutang pada Said, sedangkan di waktu sedang sakit melakukan pengakuan hanya melakukan pengakuan bahwa dirinya mempunyai hutang kepada Umar, maka tidak perlu mendahulukan pengakuan yang pertama. Dalam permasalahan seperti ini sesuatu yang diakui atau muqarru bihnya ini dibagi antara Zaid dan Umar ini secara sama rata. Jadi seperti itu.
mengaku pada saat sakit, ini hukumnya ya sama, tetap sah. Ya. Pada saat sehat ya tetap tetap sah. Pada saat sehat dia mengaku punya hutang kepada Zaid. Ya, kemudian setelah dia sakit dia mengaku mempunyai hutang kepada Umar. Nah, dua-duanya ini tetap sah. Maka tidak harus mendahulukan. Oh, berarti eh, yang hutang adalah yang didahulukan punyanya Zaid dulu karena dia pernah mengakui pada saat sakit, pada saat sehat. Kemudian waktu sakit dia mengakui punya hutang kepada Umar. Tidak usah didahulukan seperti itu, tapi dibagi sama. Jadi seperti itu. Ya harus sama-sama didahulukan dan sama-sama dipenuhi hutangnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.